Quick recap untuk trilogi horor karya Ti West ini. Film pertamanya X tahun 2022, itu bentukannya horror slasher tentang Maxine bersama kru syuting film BF di farmhouse terpencil dan mereka semua dibunuh satu persatu oleh pasangan tua psycho pemilik rumah. Film keduanya Pearl juga tahun 2022, itu bentukannya lebih ke horor psikologis karena ceritanya tentang masa muda Pearl, si nenek psycho di film pertama. Tentang gimana Pearl ingin jadi artis, namun keadaan termasuk juga kejiwaannya membuat dia bounded to that place. Nah, benang merah trilogi ini adalah tentang stardom. How bad do you want it? Yang juga bisa dikerucutkan menjadi tentang sebuah empowerment bagi perempuan seperti Maxine dan Pearl. Ya kan, mereka ini kan harus bertarung lawan waktu kalau ingin jadi terkenal. Kalau mereka udah tua ya game over, nggak laku lagi. Terus juga dunia glamour itu keras. Nah, persaingannya di situ. Nah, sebagai sajian penutup, Ti West membawa kita ke Hollywood 80-an. Menengok Maxine yang kini berjuang untuk mendapatkan peran di film beneran. Bentukan yang dipilih kali ini adalah semacam horror misteri kriminal. Karena ada serial killers on the loose di dunia itu. Semua orang bisa jadi korban dan bisa jadi tersangka juga. Karena jika ada satu hal yang dengan mantap dijadikan tema oleh West kali ini, maka itu adalah tentang Hollywood adalah dosa. Maxine diterima jadi lead di proyek sequel The Puritan, horor yang disebut oleh sutradaranya sebagai film kelas B, namun dengan ide kelas A. Nah, sang sutradara cewek tersebut terkesan dengan audisi Maxine, dengan aktingnya. Genre horor mungkin memang masih 11-12 lah sama film bokep, dalam artian sama-sama masih sifatnya masih eksploitatif. Tapi ya, acting si Maxine memang extraordinary. Namun ada hal yang membuat transisi dia ke industri besar itu terhambat. Maxine yang kini pirang boleh saja jadi lebih tangguh, tapi tetap saja dia masih terguncang oleh masa lalunya di film pertama, saat dia harus membunuh untuk survive. Nah, bukan hanya bayang-bayang Pearl yang menghantuinya. Serangkaian pembunuhan misterius terjadi di kota City of Angels. Maxine khawatir detektif bakal mengaitkan kasus-kasus itu dengan masa lalunya. Tapi ketika teman-teman dan orang sekitarnya jadi korban, Maxine mau gak mau harus ikut terseret. Dia harus hadapi misteri itu meskipun itu berarti pertaruhan bagi hidup dan karirnya. Nah, dunia fiksi Maxine dibuat overlap dengan dunia nyata Hollywood 80-an. Latar cerita film ini memang demikian signifikan. Jadi Ti West kan udah sukses tuh bangun keinginan karakternya. Mereka ingin jadi bintang, ya kan? Dan seiring itu tentu saja tujuan mereka ikut ter-build up, ya kan? Hollywood sudah menjadi tujuan akhir mereka, katakanlah sebagai Mekah bagi mereka. Maka sekarang otomatis giliran City of Angels itu yang diperlihatkan karakternya. Bukan sebagai tempat suci, melainkan tempat penuh dosa. Tempat gemerlap iming-iming mimpi. Di sana orang bisa dan hanya bisa sukses jika mau melakukan apa saja, rela memberikan apa saja. Dan ya, tempat itu akan minta, merampas kalau perlu. Maxine aja tuh dia nggak cukup nunjukin kebolehan acting. Dia juga masih harus nunjukin dadanya. Nah, cerita Maxine boleh jadi fiksi, namun bukan berarti tidak mungkin part of it pernah dialamin atau sedang terjadi beneran pada orang lain. Karena tempat itu memang nyata beserta dosa-dosanya. Nah, film mengontraskan antara referensi-referensi sinema dengan kejadian horor yang juga terjadi di Hollywood kala itu. Masa ketika satanisme itu lagi hits. Saat membunuh seperti Richard Ramirez atau Night Stalker gentayangan di jalanan. Nah, dari situlah Maxine menyematkan genre horror misteri kriminalnya. Ada serial killer juga di sekitar Maxine, membunuhi teman-temannya. Range-nya mulai dari teman sesama aktor bokep hingga ke aktor film beneran, film The Puritan sebelumnya. Nah, akan ada sepasang detektif yang mengendus hubungan antara si pembunuh dengan Maxine yang baru saja di-cast untuk film Puritan kedua. Aku suka di sini tuh kesannya tuh jadi mendua gitu. Detektif itu beneran pengen minta tolong petunjuk atau informasi kepada Maxine, atau mereka ada sedikit curiga sama Maxine. Kesan mendua ini bikin misterinya hidup. Dan kesan itulah yang gak aku temukan pada film Longlegs kemarin. Ya kan, detektifnya percaya aja sama firasat cenayang si protagonis. Anyway, film Maxine sendiri tidak pernah benar-benar belok jadi cerita pemecahan misteri, cerita detektif. Lantaran tetap berpegang pada perspektif Maxine yang menjauh dari polisi karena gak mau ketahuan dia dulu pernah membunuh. Film tetap jadi horror misteri dengan terus berada di belakang Maxine yang menemukan semakin susah baginya untuk syuting karena selain detektif, ada satu orang lagi yang terus mengejar dirinya.
orang jahat lah pokoknya. Nah, yang menarik di sini menurutku bukan exactly siapa pelakunya, meskipun memang hubungan antara pelaku dengan Maxine sebenarnya sangat-sangat personal, melainkan bagaimana motivasi si pelaku clash dengan keinginan Maxine. Dan benturan tersebut membentuk gagasan atas apa yang sebenarnya film ini ingin katakan. Si pelaku dan kelompoknya yang merekam aksi pembunuhan ingin membuat film dokumenter yang ingin menunjukkan bahwa Hollywood itu memang setan gitu. Mengiming-imingi banyak gadis muda kepada kehidupan yang jauh dari agama dengan janji manis popularitas duniawi. Bahwa Hollywood sebenarnya tempat jahat yang justru membahayakan nyawa. Nah kan statement tersebut ironis karena untuk menguatkan narasi dokumenternya tersebut, si pelaku justru melakukan pembunuhan. Ya kan? Dia membunuh orang-orang yang mengejar mimpi, orang-orang seperti Maxine. Nah, dari kecil si Maxine, dia diajarin mantra bahwa dia tidak akan menerima hidup yang tidak pantas dia dapatkan. Nah, Maxine bekerja keras dan survive selama ini dari kerjaan yang dipandang rendah oleh orang, sehingga dia sekarang merasa pantas dan inilah jalan dia menjadi bintang beneran. Dia ready menghadapi kerasnya Hollywood. Tapi kemunculan si pelaku serta bayang-bayang Pearl yang masih terus menghantui membuat dia ragu. Bagaimana jika hidupnya bukan pada bintang terang yang ia inginkan? Nah, menjadi bintang berarti kita telah menaklukkan dunia, menaklukkan orang-orang penghuninya. Bagaimana cara menaklukin dunia? Well, Maxine telah menemukan cara tercepat untuk menaklukkan dunia, yaitu dengan membuat sendiri dunia yang pantas buat dirinya. Nah, akhiran film ini sekilas kayak happy ending. Maxine berhasil mengalahkan pelaku, dia sukses jadi aktris horor, dia bakal stay di Hollywood untuk waktu yang lama. Tapi selama menatap kredit penutup yang ada kepala palsu Maxine untuk jadi properti syuting, aku kepikiran mantranya tadi. Pikiran dunia seperti apa yang pantas dan sedang ia dapatkan. Dan saat itulah aku sadar, Maxine sebenarnya berakhir dengan implikasi mengerikan. Si Maxine ini kan rise to fame karena hal yang diinginkan oleh Jill, si Ghostface di Scream 4. Dia terkenal karena some up shit happens to her. Itulah sebabnya kenapa Maxine berterima kasih kepada pelaku di akhir sebelum menembaknya. Divine intervention yang dimaksud Maxine saat itu adalah berkat ulah pelaku, maka sekarang dia jadi punya momen dramatis. Action dia ngalahin penjahat yang merupakan darah dagingnya, berlatar sign Hollywood gede, di puncak dunia gemerlap. Maxine ini langsung jadi hero di real life, dia ngalahin penjahat gitu. Sesaat sebelum menembak, di bawah sorot lampu helikopter, Maxine membayangkan dirinya jadi bintang besar, diwawancara, ya kan, dijadikan idola, dimintai pendapat, dimintai saran. Nah, menurutku di saat itulah Maxine sadar dunia horor. Dan seramnya, dia jadi akan terus menciptakan dunia itu. Kata-kata terakhir Maxine nih, bikin aku bergidik ngeri. Saat ditanya sutradara, sekarang kau telah dikenal dan mendapat perhatian semua orang. Lu mau ngapain selanjutnya? Katanya. Si Maxine menjawab, aku tidak ingin semua ini berakhir. Sambil menatap kepala palsu tadi. Sumpah, ini kalau filmnya lanjut, triloginya mau jadi film keempat misalnya, aku yakin Maxine pasti jadi penjahat. She will do anything to keep attention to her. Nah, bicara tentang trilogi, well ya, Maxine yang ceritanya beneran kelanjutan dari film pertama, jadi punya kelemahan dibandingkan dua film sebelumnya yang bisa dibilang bisa berdiri sendiri, ya kan? Penonton yang nonton X ataupun Pearl bakal kurang ngerti journey Maxine secara utuh. Paling enggak mereka akan bingung siapa nenek-nenek yang dilihat oleh Maxine, penampakan siapa itu, ya kan? Apalagi ada dua adegan penting yang merupakan satu rangkaian terkait penampakan Pearl. Pearl ini kan di saat ini adalah sosok yang ia takuti dan juga ia kalahkan. Sehingga wajar ketika nanti Maxine dikejar orang jahat, dia lari ke rumah Psycho tempat dia melihat penampakan Pearl. Ya kan? Makna adegan dia lari ke situ tuh jadi ada. Tapi jika penonton nggak tahu Pearl, maka adegan lari ke rumah set Psycho itu hanya kayak adegan Maxine ngumpet dan kebetulan selamat dari pengejarnya. Maka untuk berdiri sendiri, film ini tuh tidak sekuat dua film sebelumnya. Si Mia Goth memang tetap ngasih performance yang luar biasa. Karakter Maxine udah kayak mendarah daging padanya. Hanya saja di sini, dengan cerita misteri pembunuh, Maxine sebagai karakter lebih banyak bereaksi. Baru di pertengahan akhir nanti, cerita membuat dia banyak melakukan pilihan. Dan pilihan-pilihannya itu implikasinya mengerikan gitu loh. Film pertama bermain dengan pembalikan archetype final girl. Film kedua bermain dengan psikologis karakter. Nah, film ketiga kali ini bermain dengan dunia, panggung bagi karakternya.
Ini membuat karakternya sering jadi pihak yang bereaksi terhadap dunia tersebut, ketimbang jadi penggerak dunianya. Also, sebagai penutup, film ini jadi kurang kuat untuk berdiri sendiri. Besides that, Ti West bisa dibilang berhasil lah. Ini trilogi tapi dia hat-trick. Tiga-tiganya bagus. Film horor modern yang cool, berbobot, punya karakter memorable, punya adegan dan dialog yang ikonik. Dan sebagai crime horror, film ketiga ini terasa suspense-nya. Tapi kengerian paling besar bukan datang dari misterinya ataupun dari pembunuh-pembunuhannya, tapi dari pilihan-pilihan yang akhirnya dibuat oleh karakter utama terkait bahwa dia sekarang membuat dunianya sendiri di sana. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Maxine. That's all we have for now. Kalau diurut, posisi pertama yang aku suka adalah Pearl, lalu X, terakhir Maxine. Bagaimana dengan kalian? Silahkan share di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydersit di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.